Setiap 2 tahun Indonesia mengadu nasib di ajang SEA Games atau Pesta Olahraga Asia Tenggara. Tapi hingga SEA Games 2021 di Vietnam, posisi Indonesia mentok di urutan ketiga. Padahal, antara tahun 1977 hingga 1997 lalu, Indonesia adalah raja di kawasan ini. Negeri kita 9 kali juara umum dan Thailand yang mengganggu dominasi Indonesia cuma juara 2 kali. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia lebih berprestasi di tahun ini. Jokowi ingin jumlah emas yang diperoleh Indonesia meningkat. Peringkatnya pun harus di nomor 2 atau juara umum. Tim Kun Bokator termasuk berprestasi dengan menyabet 3 emas, 5 perak, dan 13 perunggu. Ini adalah cabang olahraga baru yang diusulkan Kamboja selaku tuan rumah. Tak lain merupakan bela diri asal Kamboja yang berakar sejak zaman Kerajaan Khmer 1000 tahun silam. Sanggupkah Indonesia berjaya seperti yang diinginkan Presiden Jokowi atau hanya meraih target 60 medali emas seperti yang dipatok Menpora Dito Aryo Tejo? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Usi di acara Ngobrol Malar. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai SEA Games, di mana Indonesia juga masih bertanding di Kamboja dengan cuaca yang katanya juga sangat panas di sana, jadi masih banyak beberapa tantangan buat para atlet. Dan di sini saat ini sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama kita sudah mengundang Bang Lexindo yang sudah ada di Zoom ya. Halo Bang. Bang Lexindo ini sebagai chef di commissionnya SEA Games 2023 tahun ini. Dan juga sudah ada di studio Bapak Fritz sebagai pengamat olahraga. Halo Pak. Halo sih, selamat siang. Coba ke Bang Lexi dulu ya, Pak Fritz, mengenai prestasi Indonesia awan. Bang Lexi, Indonesia sekarang sudah ada di peringkat keempat. Namun ini bukan menjadi sesuai sama target apa yang diinginkan oleh Bapak Jokowi ataupun yang diinginkan oleh masyarakat, di mana maunya di peringkat 1, 2, atau 3. Nah, kira-kira dari Bang Lexi sendiri bagaimana cara mengatasi ketertinggalan ini? Ya, kita mungkin bisa mengurangi kalimat-kalimat yang seperti tadi. Kalau secara saya pribadi, artinya ini baru hari ketiga. Kalau baru hari ketiga terus kita langsung bicara ketertinggalan, peringkat itu saya rasa tidak elok, karena saya bagaimanapun tugas saya adalah memastikan kenyamanan dan hospitality para atlet untuk bisa siap bertanding, termasuk dari sisi semangatnya, dari sisi transportasi, akomodasi, sampai dengan makanan yang harus kami tim CDM perhatikan seperti itu. Jadi kalau soal peringkat, ya kita jalani saja, yang pasti sampai hari ini medali-medali yang dikumpulkan, emas yang digapai, semua masih sesuai target yang mana memang dikirim dan ditetapkan oleh pemerintah cabur-caburnya, seperti itu Mbak. Kalau misalnya secara persiapan atlet saat ini, Bang, sejauh ini sudah seperti apa di sana? Ya teman-teman siap tempur ya semua. Saya melihat pasca puasa, pasca lebaran, kemudian mereka sudah pelatnas juga dan mereka juga sudah tiba di sini. Tidak ada kata lain selain mereka siap bertanding dan tidak boleh kalah sebelum bertanding, seperti itu. Di misalnya mengenai medali, kira-kira di Indonesia sekarang sudah berapa medali dan berapa potensinya Bang Lexi yang bisa didapatkan? Per hari ini 23 kalau nggak salah nih, jam 2 siang yang lalu ada 23. Ini di depan saya juga masih menantikan ada tambahan medali emas ya. Ya kita lihatlah, kita pantau terus perkembangannya begitu Mbak. Cabur-cabur yang potensial gimana Bang Lexi kira-kira? Ya, sebagaimana yang waktu itu disampaikan Pak Menpora, Pak Presiden, seluruh cabur, seluruh atlet yang dikirim ada 599 sesuai SK yang dibacakan oleh Pak Menpora, dan Presiden juga sampaikan seluruh atlet semua yang dikirim memiliki peluang meraih medali emas, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dan mereka mendapatkan kesempatan untuk dipersiapkan pada SEA Games Kamboja ini, Mbak. Mengenai peluang, Bang, kalau misalnya semua cabur itu menjadi peluang juga untuk kita mendapatkan medali emas di SEA Games 2022 lalu yang di Vietnam, itu kita punya 241 medali. Apakah di tahun ini Indonesia bisa melampaui medali tersebut atau gimana Bang?
Jadi perlu diperhatikan juga Mbak, di SEA Games Vietnam itu juga diperhatikan ada cabur-cabur yang ketika itu dipertandingkan dan kita juga memperoleh medali di situ. Tahun ini nggak dipertandingkan. Sehingga eh, kurang elok kalau kita hanya melihat dari hal seperti tadi untuk membandingkannya. Yang pasti kami mohon doa, mohon dukungan, mari kita bersama-sama khususnya teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia berikan dukungan-dukungan yang baik, yang positif untuk menyemangati atlet-atlet kita yang sedang berada di Kamboja. Gitu. Ya, baik. Tantangannya sendiri bagaimana, Bang? Tantangan Kamboja buat atlet-atlet teman-teman Indonesia. Jujur harus saya sampaikan, tantangan utama adalah bagaimana seluruh pemain, seluruh atlet bisa beradaptasi dengan cuaca, kemudian bisa beradaptasi dengan keterbatasan-keterbatasan kepanitiaan Kamboja yang saat ini ada, walaupun tidak mengurangi atau tidak mengurangi kelayakan infrastruktur, venue, semua cukup baik. Hanya saja kadang ada hal yang perlu diadaptasi, ada hal-hal yang memang penilaian wasit atau kepemimpinan dari para panitia perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi kita sudah beberapa kali mendengar bahwa ini ada banyak cabang-cabang potensial yang bisa didapatkan Indonesia terkait emas atau medali-medali lainnya. Nah, untuk Pak Pet sendiri, kira-kira di SEA Games 2023 ini melihat ada peluang baru nggak untuk Indonesia, Pak? Ya, peluang baru sih di cabang-cabang yang kita kenal menjadi cabang tradisionalnya Kamboja itu ternyata kita bisa merebut medali emas ya, itu bagus. Tapi kita lihat keseluruhannya dulu lah. Kita start dari pidatonya, permintaannya Presiden Jokowi. Buat saya Presiden Jokowi itu ketika menyatakan peringkat 2, 69 medali emas, itu memperlihatkan ada dua hal. Pertama adalah sebetulnya dia tahu Indonesia itu punya potensi yang cukup baik sampai 69. Hanya kontingen supaya save-nya itu bikin 60 lah targetnya. Itu sama saja seperti ketika kita jadi sales, kita bilang target kita sekian, tapi sebetulnya pencapaian yang kemungkinan lebih jauh. Yang kedua saya melihat adalah bahwa Presiden ini mempertanyakan pembinaan olahraga di Indonesia. 2 tahun lalu peringkat 3, sekarang kamu ngadep ke saya bilang peringkat 3 dengan medali emas yang kurang. Alasannya banyak cabang olahraga yang tidak dipertandingkan. Jadi Presiden mempertanyakan apa aja sih yang kalian kerjakan selama 2 tahun ini? Gitu loh, sebuah kritikan tajam, tapi seperti biasanya Presiden Jokowi itu sangat halus dalam menyampaikan sebuah pesan. Jadi menurut saya dia yang kedua itu lebih dominan, lebih mungkin dia bilang, kalian ngapain aja sih? Kok masih peringkat 3? Kalau kita lihat misalnya 60 medali emas dari 599 atlet, itu berarti 10% cuma yang dapat medali emas. Itu sangat memprihatinkan. Jadi ada, kalau katakanlah ditambah bergu itu bisa sampai katakan ditambah lagi 50 orang. Ya. Jadi itu juga masih di atas 10-12% atlet. Nah, ini adalah resiko olahraga. Bahwa pencapaian medali itu, prestasi itu hanya dicapai oleh sedikit atlet, sedikit orang di olahraga. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Kita pernah punya Susi Susanti, sudah hampir 20 tahun dia berhenti, nggak ada penggantinya. Ini adalah suasana olahraga yang saya geluti berapa puluh tahun, yang memang harus menjadi perhatian kita untuk seperti pesan tersiratnya Pak Jokowi. 2 tahun ini ngapain aja sampai kok cuman peringkat 3 terus. Jadi kita harus melakukan pembinaan yang jauh lebih baik. Kalau para atlet saya yakin mereka itu sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita masih ingat ketika tahun 98 terjadi kerusuhan di sini, para atlet bulu tangkis kita berjuang di Hong Kong untuk Thomas Cup dan Uber Cup dan berhasil mempertahankan Piala Thomas dan Uber. Padahal keluarganya
keluarga Susi yang di Bandung dan sebagainya itu sedang yang di Jakarta juga mengalami kekhawatiran, ketakutan karena kasus kerusuhan itu. Jadi atlet itu kalau udah di lapangan, they always give the best to the nations. Itu Usi. Mata dari cara pandang atlet, sebenarnya atlet ini udah berusaha semaksimal mungkin. Akan berusaha semaksimal mungkin, ya. Tapi kalau pencapaiannya udah segitu, ya segitu. Memang nggak bisa lagi kita harapkan loncatan yang lebih besar dari situ. Kalau misalnya kayak di 2017 juga kan targetnya 55, tapi ternyata hanya mendapatkan medali sekitar 28 gitu. Nah, kira-kira dari Pak Afid sendiri melihat itu kayak gimana, Pak? Ya itu gagal, melihatnya gagal total gitu. Ini, gini ya, seperti tadi saya bilang, itu komponennya banyak. Tapi komponen intinya adalah pertama infrastruktur pelatihan, termasuk juga kompetisi. Pertanyaan saya, dari 31 cabang olahraga yang dikirim itu, yang manakah yang teratur secara baik melakukan kompetisi? Saya yakin cuma bulu tangkis mungkin, angkat besi, atletik, hanya beberapa cabang, renang, voli kita lihat sehingga hasilnya mereka bisa menghasilkan medali emas. Mungkin dari 31 itu hanya 10 cabang olahraga yang kompetisinya itu berjenjang dari mulai sekolah. Jadi kompetisi yang pertama. Kedua, infrastruktur latihan, training camp-nya mereka. Itu hampir sebagian besar mereka itu tidak punya pusat pelatihan nasional. Ya, tidak ada seperti yang di bulu tangkis, ada tempat penginapan, ada tempat renang, ada latihan gym dan sebagainya, ada untuk track. Angkat besi saja numpang tempat tinggal di marinir. Ya, jadi kita itu infrastrukturnya nggak siap. Kompetisi dan infrastruktur latihan itu satu yang sampai sekarang sudah sejak dari 2005 ketika saya membantu Kemenpora itu tidak mengalami perubahan signifikan. Ya, itu yang pertama. Jadi infrastruktur latihan dan kompetisi. Akibatnya ya akan begini-begini terus, kegagalan itu kalau nggak ada kompetisi nggak ada. Bulu tangkis maju karena kompetisinya luar biasa. Atlet itu kemarin karena udah tingkat dunia, sampai harus keliling dunia, dia ada dalam waktu 2-3 minggu, dia mengikuti 6 turnamen, 4-6 turnamen. Itu luar biasa. Tapi kalau di cabang lain nggak ada kompetisi itu. Kompetisi dan infrastruktur latihan. Kompetisi dan latihan. Baik, ini kita coba geser dulu ke Kak Gema Nur Arifin. Pendengar ya Kak ya? Suara saya. Siap. Nah, Kak Gema sebelumnya selamat dulu nih Kak atas perolehan medali emas yang sudah didapatkan kemarin dari cabang Punukator. Terima kasih. Boleh ceritain sedikit Kak Gema, gimana Kak Gema pengalamannya saat bertanding itu Kak? Dan Punukator ini kan cabang yang baru ya, maksudnya yang kita nggak terlalu lazim didengar itu. Oke. Pertama, cabang Punukator ini itu adalah cabang khasnya Kamboja, asli Kamboja, yang familiar seperti mirip Muay Thai. Muay Thai Taiwan. Jadi banyak gerakan seperti elbow dan knee. Sedangkan basic pertama saya adalah basic untuk yang mengikuti semua cabang Punukator di Indonesia itu adalah seninya dari pencaksilat. Semua basicnya diambil dari cabang olahraga pencaksilat. Jadi kami pas untuk pertandingan di SEA Games ini benar-benar hal yang baru untuk namanya pertandingan Punukator ini. Nah, kita belum ada bayangan, belum ada gambaran suasana pertandingan Punukator tuh terus pastinya seperti apa, kita juga belum ada. Karena untuk terus pastinya itu juga baru sebulan pas puasa itu baru dipatenkan peraturannya itu harus seperti apa pas kemarin pra-SEA Games. Jadi singkat juga ya Pak persiapannya ya?
Wah, kita persiapan 6 bulan di Padepokan Pencaksilat tahun ini bergabung dengan Kata Pencaksilat karena emang tim Pun Bakat Indonesia itu dalam naungan PBIPSI Pencaksilat. Ya, jadi kita belajar baru dan untuk pertandingan pertama itu saya main perorangan bambu shield itu alhamdulillah mendapatkan perunggu dan semuanya seni di hari pertama itu kita mendapatkan perunggu dan 1 perak. Di situ kita udah mulai down. Mulai daun kan kata perunggu ya Kak. Iya, semuanya udah rata mendapatkan perunggu karena emang kita juga nggak tahu ternyata rusuh seperti ini, ternyata pengen seperti ini. Maunya wasit juri seperti ini, maunya mereka seperti ini, kita baru tahu nih. Nah, untuk hari terakhir tanggal 8 itu baru kita mulai pembelajaran tuh dari tanggal 6 sampai tanggal 8 tuh, oh ternyata maunya ini, ternyata gerakannya harusnya aksennya stylenya seperti ini dalam waktu dari tanggal 6 sampai tanggal 8 itu di kategori kedua saya udah mau nggak mau harus adaptasi. Saya dengan pasangan saya aja mau nggak mau harus adaptasi dengan cepat maunya wasit juri seperti apa. Dan alhamdulillah untuk kategori kedua, kategori duo itu saya mendapatkan emas. Itu ngelawan siapa Kak kemarin? Pas emas? Pas itu juara 2-nya dari Kamboja langsung. Melawan Kambojanya sendiri ya berarti ya? Iya, sistemnya masih sistem jadi langsung lawan 5 negara sekaligus gitu. Nah, seperti kalau karate kan itu one by one. Nah, jadi langsung jadi di final dan sekaligus lawan 5-5-nya sekaligus diadu, dicari nilai poin tertinggi. Baik. Jadi ini juga menarik, berarti persiapannya sangat singkat. Udah sempet down karena dapetnya perunggu dulu. Ternyata melawan dapat emas tuh juga karena melawannya yang tuan rumahnya sendiri. Pertandingannya pertandingan mereka sendiri sebenarnya Kamboja ya kan? Bener. Jadi tadi udah dijelaskan sedikit sama Kak Zema mengenai ternyata pembukator itu dari pencaksilat Pak, dengan persiapan yang sangat minim, lalu juga sempat down, terus mendapatkan emas melawan tuan rumah. Gimana Pak Hatsman ini? Begini, kelebihan dan kelemahan SEA Games itu adalah setiap tuan rumah itu boleh mengajukan cabang favoritnya mereka. Dan biasanya cabang favoritnya itu adalah cabang tradisionalnya mereka. Indonesia ketika Asian Games masukinlah pencak silat yang masih jarang diikuti oleh negara-negara lain. Dan kita dapat 80% medali emas, sehingga secara peringkat kita itu luar biasa. Tapi nanti Asian Games yang akan datang itu tidak dipertandingkan, medali emas kita pasti jeblok lagi. Jadi saya sendiri mengucapkan selamat kepada atlet, tapi ini memang bukan cabang prioritas, bukan cabang yang diwajibkan oleh Olimpiade. Jadi keikutsertaan itu persiapannya itu adalah persiapan pencak silat, bukan persiapan cabang itu. Diberitahukan bahwa peraturan pertandingannya aja baru bulan puasa diketahui. Jadi itu bukan karena tidak siap, memang cabangnya itu memang cabang tambahan yang kalau dari sudut prestasi olahraga itu kita boleh dibilang, maaf kepada para atlet, tidak kita masukkan sebagai cabang prestasi lah. Itu lebih kepada cabang partisipasi. Ya, karena kalau kurang dari 3 negara yang ikut, saya nggak tahu berapa negara yang ikut. Biasanya kalau cabang SEA Games, cabang tradisional itu diikuti oleh 3 negara. 1 kali lolos pertandingan udah dapat medali, minimal perunggu. Jadi itu sebabnya cabang ini adalah cabang yang buat saya sih cabang partisipasi, bukan cabang prestasi. Tapi tetap dapat menyumbang emas Indonesia kan ya? Ya, tapi bukan prestasi lah. Orang 2 tahun lagi udah nggak ada lagi gitu loh ya. Jadi itu cabang partisipasi. Karena kalau cuman 2 negara yang ikut, itu tidak dipertandingkan. Sehingga kita tidak enak terhadap negara tuan rumah. Jadi biasanya kita itu legowo
pertandingan kan itu untuk ke partisipasi kita. Baik, Pak Fritz. Berarti mereka ini lebih ke partisipasi lah ya untuk yang cabang Purwokerto ini. Nah, ternyata kalau dari tuan rumah itu ada. Selalu ada banyak, selalu ada. Itu ciri khas dari tuan rumah. Ya. Itu sebabnya saya katakan sejak dulu bahwa SEA Games ini sebetulnya bukan area kompetisi, ya. Ini area kebersamaan, area partisipasi dari anggota-anggota ASEAN. Karena setiap kali yang jadi tuan rumah selalu jadi juara umum. Sungguh aneh kalau sekarang misalnya Kamboja yang selalu berada di bawah atau jadi juara umum misalnya. Karena memang ada cabang-cabang dan pengaturan-pengaturan sehingga mereka bisa unggul dari negara-negara yang lain. Itu jadi buat saya ini kebersamaan aja lah, partisipasi dari negara ASEAN di olahraga, melalui olahraga buat saya. Karena saya tidak mengharapkan prestasi banyak baik bagi Indonesia. Indonesia sering mengatakan bahwa ini adalah batu loncatan untuk Asian Games. Enggak. Sama sekali tidak batu loncatan Asian Games. Karena kompetitifnya, persaingannya itu nggak terlalu ketat buat saya. Baik, terakhir Pak, bagaimana catatan dari Bapak sebagai pengamat untuk atlet Indonesia ini agar dengan mudah mendapatkan prestasi at least untuk SEA Games ini? Gini, pemerintah atau KOI itu sudah menetapkan 60 medali emas. Kalau konsentrasi di 60 medali emas itu dengan kemudian bikin kejutan di beberapa cabang lainnya itu pasti bisa tercapai. Tapi saya coba ketemu dengan beberapa wartawan melakukan simulasi. Mereka katakan maksimal itu 58 bisa dapat. Tapi saya bilang kalau di bawah 60 itu musibah buat Indonesia. Karena SEA Games itu buat saya sih terlalu gampang lah kita untuk Indonesia sebagai negara besar dan berapa kali menjadi juara SEA Games itu dimanapun dilaksanakan itu sangat memprihatinkan bahwa kita masih peringkat 3. Jadi memang fokus ketua kontingen, Bung Leksi dan seluruh cabang itu kepada cabang-cabang yang sudah ditargetkan. Ya, cabang itu aja ditargetkan untuk benar-benar terrealisir dengan baik dan saya yakin itu bisa. Itu udah bagus. Ya. Kalau mengharapkan kejutan boleh-boleh saja, tapi juga jangan sampai kejutan kita gagal di medali emas ya. Jadi fokus. Kalau soal panas, soal fasilitas yang kurang memadai, itu kondisinya dialami oleh seluruh atlet. Nggak bisa kita bilang karena panas, karena ini, nggak bisa. Lawan kita juga menghadapi hal yang sama, menghadapi cuaca yang sama. Jadi karena itu saya harapkan konsentrasi lah untuk bagaimana how to achieve the gold medal. Gitu ya, ini yang terutama harapan saya di cabang-cabang terukur. Karena kalau di cabang permainan atau cabang penilaian seperti loncat indah, senam, itu bisa dikerjain kita memihak tuan rumah. Cabang permainan juga demikian. Ya, tadi disampaikan oleh kawan kita itu Gema itu bahwa mereka nggak sangka dapat medali perunggu, mestinya lebih dari itu. Itu dugaan saya pertandingan itu adalah pertandingan permainan. Jadi fokus pertama di cabang-cabang terukur dan kalau permainan memang di mana kita unggul. Fokus di sana seperti voli kemarin itu luar biasa dapat hat-trick. Tapi ingat bahwa Thailand itu tim voli putrinya itu 13 kali berturut-turut medali emas. Jadi kita 3 kali berturut-turut medali emas voli putra masih belum ada apa-apanya gitu loh ya. Jadi yang penting fokus. The gold medal. Ya. Pak Fritz. Oke. Baik.
Untuk Kak Gema, ini karena Kak Gema tadi sempat terputus. Kak Gema, boleh ceritakan sedikit perasaannya bagaimana Kak bisa menyunggah medali emas untuk Indonesia? Rasanya sih alhamdulillah bangga banget bisa menyumbangkan emas untuk Indonesia. Paling bersyukur sih untuk orang-orang terdekat yang masuk ke support saya, mendukung saya agar sejauh ini, terutama untuk keluarga dan anak tercinta. Ya, Kak Gema, terima kasih banyak buat itu. Kak Gema sudah cukup bangga juga karena banyak hubungan gue dari orang tua gitu ya Kak Gema ya, dan keluarga. Baik, terima kasih banyak Kak Gema atas waktunya. Pak Frits juga terima kasih banyak atas Sama-sama Usi. Bang Lexian juga sudah keluar hubungan karena masuk di family di Kamboja. Untuk teman-teman kita juga bagaimanapun ya Pak ya, kita tetap mendukung atlet Indonesia yang juga sedang bertanding di Kamboja. Teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan atau mau ada pesan, boleh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di berikutnya. Bye-bye. Thank you.